Ya, kita mulai kajian kita, Bapak Ibu sekalian. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim Masjid Al-Hidayah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan pada pagi hari ini, tanggal 9 Jumadis Tsani 1447 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 30 November 2025 Masehi, melainkan rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat diberikannya kita hidayah taufik, nikmat diberikannya kita kemudahan untuk talabul ilmi, menuntut ilmu, dan yang tidak kalah pentingnya adalah nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat diberikannya kita kekuatan, keistiqomahan untuk selalu talabul ilmi, menuntut ilmu. Semoga niat kita, langkah kaki kita untuk menuntut ilmu di pagi hari ini tercatat di sisi Allah sebagai pemberat timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil qiyamah. Amin. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita terakhir di bulan yang lalu, di bulan Oktober, di Ahad pekan ketiga. Memang semestinya kajian kita di setiap Ahad pekan ketiga, karena Ahad pekan ketiga beberapa waktu yang lalu saya uzur, sehingga kami masih diberikan kesempatan untuk tetap
diadakan kajian sekalipun pada waktu yang berbeda. Dan hari ini kita berada di Ahad pekan kelima. Baik, kita lanjutkan materi kita. Kita masih membahas kitab yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Ali Al-Juaisin, hafizahullah ta'ala, yaitu kitab yang berjudul Mujibatul Jannah fi Daw'is Sunnah, yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan terjemahan bebas, yaitu 62 amalan pembuka pintu surga. Itu ya. Dan menurut catatan saya, kita sudah masuk pada amalan yang nomor 11, yaitu tentang mengerjakan sholat fardu dan sunnah, meliputi 7 hal. Ya, 7 hal. Apa saja? Sholat 5 waktu, sudah tuntas. Sholat subuh dan asar, tuntas. Sholat sunnah rawatib, itu yang nomor 3, sudah tuntas. Yang keempat, sholat sunnah setelah wudhu, tuntas. Yang kelima, sholat 2 rakaat dengan hati yang khusyuk, juga sudah kita pelajari. Yang keenam, memperbanyak sujud kepada Allah, juga sudah kita pelajari. Terakhir itu yang ketujuh, sholat tahajud atau sholat malam. Betul ya? Betul catatannya itu? Betul ya? Baik. Sholat tahajud atau sholat malam. Nah, terkait dengan sholat tahajud atau sholat malam, maka ada beberapa hal yang sudah kita bahas. Kalau nggak salah tinggal tersisa 1 poin saja terkait dengan tahajud ini. Ya, jadi kalau perbedaan qiyamul lail, sholat malam, sholat tarawih, tahajud dan witir, itu sudah kita bahas. Lalu kemudian hukum qiyamul lail, tahajud, sudah kita bahas. Keutamaan qiyamul lail atau tahajud juga sudah kita sampaikan. Waktu pelaksanaan qiyamul lail itu juga sudah kita pelajari. Jumlah rakaat qiyamul lail, tahajud, itu juga sudah kita bahas. Terakhir, tata cara. Tata cara pelaksanaan qiyamul lail. Nah, kalau nggak salah terakhir itu sampai di situ ya. Sampai di situ itu terakhir. Ada yang 9 rakaat, 6 plus 3. Ada yang 11 rakaat, ada yang 9 rakaat, 7 plus 2. Ada yang 11 rakaat, 9 plus 2. Ada yang 11 rakaat, 8 plus 3. Yang 3 rakaat itu 2 plus 1. Betul itu? Ya, ada yang 13 rakaat, 8 plus 5 rakaat. Ada yang 11 rakaat, 4 rakaat, 4 rakaat plus 3 rakaat. Ada juga yang 11 rakaat, 10 plus 1. Ya, terakhir ada yang 13 rakaat, caranya 12 plus 1. Betul? Ya, baik. Sekarang kita masuk materi penghujung terkait tahajud yang belum kita catat. Lah ini yang agak panjang. Apa itu? Adab ketika melaksanakan sholat tahajud, qiyamul lail. Adab. Adab ketika akan melaksanakan sholat tahajud atau qiyamul lail. Adabnya, etikanya. Baik. Jadi rupanya kita kalau mau melaksanakan sholat tahajud itu harus ada etika, harus ada adabnya, Bapak Ibu sekalian. Rahimani wa rahimakumullah. Apa saja etikanya? 1, yang pertama adalah Yang pertama berniat pada saat akan tidur untuk melaksanakan qiyamul lail. Jadi kalau mau tidur itu niatkan tahajud.
kalau mau tidur. Ya, berniat saat akan tidur melaksanakan qiyamul lail atau tahajud. Ya, itu niatkan. Kenapa Bapak Ibu? Kok diniatkan? Alasannya karena apabila kita ketiduran, ya, sehingga kita tidak bisa melaksanakan tahajud, ya, maka kita mendapatkan pahala seperti orang yang melaksanakan sholat tahajud dan tidurnya bernilai sodako. Tapi jangan tiap malam gini terus. Ya, niat tok tapi gak dikerjakno. Jangan, ya. Ya tetap kalau bisa ada upaya. Apa upayanya? Ya pakai setting alarm, ya. Alarmnya disetting, ya. Terus pesan sama pasangan kita, kalau alarmku nyala, aku belum bangun, tolong bangunkan aku. Jadi ada upaya, gitu ya. Tetapi kalau itu tetap terlewat juga, maka tidur kita berpahala, kita sudah dapat pahala seperti tahajud. Masya Allah. Tidurnya dianggap sodako dan kita tercatat seperti orang yang sudah tahajud. Masya Allah, Rahman Rahimnya Allah ini luar biasa kalau ngasih pahala. Yang sering kena penyakit bosenan itu adalah kita, bukan Allah. Allah itu nggak bosen kok ngasih kita pahala. Yang sering bosen itu mengerjakan ibadah itu kita manusia. Mana dalilnya? Kalau mau tidur harus niat qiyamul lail. Niatkan. Ya, lah niat itu tempatnya di hati. Tidak ada lafat-lafat khusus niat, tidak ada. Mana dalilnya? Ayo dibantu dalilnya. Abu Dawudnya dibuka. Nomornya 1314. 1314 Abu Dawud. 1314 dari Aisyah radhiyallahu anha. Silakan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepadanya. Apa itu kata Aisyah radhiyallahu anha? Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Apa isi sabdanya? Tidaklah seseorang yang terbiasa mengerjakan sholat malam, terus kemudian dia tertidur, lalu dia tertidur, lanjut, dan tidak mengerjakannya, tidak mengerjakan tahajud, maka melainkan akan dicatat baginya pahala sholat malam. Nah, ini ada syaratnya Bapak Ibu. Syaratnya orang itu kalau sudah punya kebiasaan tahajud, syaratnya itu. Makanya pentingnya orang itu kalau punya amalan rutinitas, penting itu. Jadi kalau misalnya panjenengan biasa Senin Kamis misalnya, ternyata pada hari Senin panjenengan safar, sehingga tidak bisa Senin Kamis, maka safarnya Bapak Ibu itu seperti mendapatkan pahala puasa Senin Kamis. Karena sudah rutin Senin Kamis. Makanya pentingnya punya amalan yang istiqomah, itu penting. Karena manusia itu tidak mungkin terus bisa ajak, ya nggak mungkin. Contoh, dia terbiasa tahajud. Satu saat namanya manusia, tidak mungkin sehat terus. Bisa jadi satu saat dia sakit. Pada waktu sakit, nggak bisa tahajud. Maka sakitnya itu selama dia sakit, dia dianggap seperti orang yang melakukan tahajud. Seperti itu. Pentingnya orang itu punya amalan yang rutin. Termasuk ini tadi. Ulang lagi Abu Hurairah kalimatnya. Abu Dawud tadi, ulang lagi langsung artinya, silakan. Tidaklah seseorang yang terbiasa mengerjakan sholat malam. Itu yang perlu digarisbawahi. Ulang lagi kalimatnya, terbiasa, silakan. Tidaklah seseorang yang terbiasa mengerjakan sholat malam, lalu satu malam ketiduran, tidak tahajud, lanjut. Kemudian dia tertidur tidak mengerjakannya. Nah maka, melainkan akan dicatat baginya pahala sholat malam. Nah dan tidurnya dianggap sodako. Dalam riwayat yang lain. Nah ini ya, ini menunjukkan pentingnya kalau kita mau tidur, tolong niatkan untuk bangun malam sholat tahajud. Ya, terutama bagi mereka yang sudah terbiasa tahajud, itu ya. Baik. Ya, pentingnya kita punya amalan yang rutin itu seperti itu Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu biasa zikir pagi, zikir petang. Entah kenapa satu hari lupa ndak zikir pagi. Baru inget itu ketika zuhur. Berarti zikir paginya waktunya sudah habis ini.
Sudah lewat. Astagfirullah. Pagi tadi saya belum zikir pagi. Ini sudah zuhur. Entek waktunya. Zikir petang masih bisa nanti setelah asar. Maka karena Anda sudah punya kebiasaan zikir pagi, Anda sudah dapat pahala zikir pagi. Sudah dapat. Itulah pentingnya, hikmahnya, punya amalan rutin itu begitu. Enaknya. Sekarang yang nomor dua, adab Qiyamul Lail. Ini sebagai materi penutup bulan kemarin ya, lanjutan. Adab tahajud yang kedua adalah tidak boleh mengkhususkan malam Jumat. Tidak boleh mengkhususkan malam Jumat melaksanakan sholat tahajud. Nggak boleh. Tidak boleh mengkhususkan tiap malam Jumat tahajud. Faham maksud saya? Begini Bapak Ibu, saya jelaskan dulu. Sebelum tak tunjukkan dalilnya. Saya ulang dulu kalimatnya. Tidak boleh mengkhususkan malam Jumat melaksanakan sholat tahajud. Maksud saya itu begini. Ya. Tidak boleh seseorang itu berkeyakinan kalau tahajud itu dilakukan malam Jumat, pahalanya lebih besar daripada selain malam Jumat. Gak ada. Mau malam Senin, malam Minggu, malam Ahad, malam Rebo, malam Kemis, pahalanya podo, sama. Tidak ada beda. Yang maksud saya itu tidak boleh sehingga dia malam Senin nggak tahajud, malam Selasa nggak tahajud, tahajudnya kalau malam Jumat tok, karena dia merasa pahalanya paling bagus, paling besar. Nggak ada dalilnya. Semuanya sama. Mau malam Jumat, malam Sabtu pahalanya sama, tahajud. Lah itu maksud saya, bisa dipahami Bapak Ibu ya. Nah, makanya dia mengkhususkan tahajudnya kalau malam Jumat tok. Ya, malam yang lain juga tahajud, ya, karena pahalanya sama kok, nggak ada beda. Mana itu dalilnya tidak boleh mengkhususkan? Ya, kalau misalnya begini Ustadz, alasannya, saya itu Pak Ustadz, saya tahu, sholat tahajud itu pahalanya entah malam Minggu, malam Senin, malam Selasa, sama. Cuman saya itu bisanya kalau malam Jumat Pak Ustadz. Karena saya itu hari Jumat itu mesti libur. Longgarnya itu pas malam Jumat. Itu gimana Pak Ustadz? Ya enggak apa-apa. Karena Anda tidak punya keyakinan tahajud di malam Jumat lebih besar pahalanya. Karena Anda sudah tahu pahalanya sama saja. Cuman karena longgarnya di malam Jumat. Ya enggak apa-apa. Paham ya maksud saya? Mana dalilnya? Dalilnya adalah Sahih Targhib wa Tarhib jilid 2 STBT Sahih Targhib wa Tarhib. Nomornya belakang sendiri 1045 Sahih Targhib wa Tarhib. Ayo dibaca dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Baca. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda. Apa isi sabdanya? Silakan. Janganlah kalian mengkhususkan malam Jumat untuk melakukan sholat malam di antara malam-malam yang lain. Nah, termasuk surat Al-Kahfi Bapak Ibu. Ya, kan ada dalil tiap malam Jumat atau hari Jumat baca Al-Kahfi. Memang ulama debatable masalah derajat hadisnya. Terlepas dari itu, yang penting baca Al-Kahfi itu disyariatkan. Adapun harinya tidak mesti malam Jumat. Jadi kapanpun boleh baca Al-Kahfi. Pahalanya sama pahalanya. Yaitu apa pahalanya? Mendapatkan cahaya sebesar cahaya itu antara dirinya dengan Baitul Atiq. Apa itu Baitul Atiq? Ka'bah. Bait itu rumah, Atiq itu kuno. Baitul Atiq rumah kuno. Maksudnya Ka'bah, Masjidil Haram. Jadi dia bacanya di mana, Ka'bah ada di mana, dia nanti di akhirat dapat cahayanya sebesar itu. Dan itu tidak harus malam Jumat. Tidak harus hari Jumat Al-Kahfi itu. Ya, seperti itu. Ada orang itu mengkhususkan baca Tabarok Al-Muluk tiap malam Jumat tok. Jadi selain malam Jumat nggak baca Tabarok, itu juga salah. Boleh itu. Nggak boleh juga baca Yasin malam Jumat.
Ya, ini ya, viral ini nanti ya. Karena memang tidak ada tuntunannya memang. Ya, apalagi tidak ada dalil tentang keutamaan surat Yasin. Semua hadis yang berbicara fadilah Yasin itu semuanya dhaif, bahkan banyak yang palsu. Kalau nggak salah tidak kurang dari 18 hadis yang berbicara keutamaan surat Yasin. Coba dibuka bukunya Ustadz kita, Ustadzuna Yazid bin Abdul Qadir Jawas, rahimahullah. Bukunya judulnya Fadilah Yasin dan Yasinan. Nah itu silakan. Itu 18 hadis, semuanya ada yang mungkar, ada yang palsu, ada yang itu. Nggak ada satu yang sahih, nggak ada. Tapi kalau Al-Baqarah ada orang baca Al-Baqarah, orang baca Ali Imran, ya. Ustadz saya kok pernah dengar katanya ada ayat 1000 dinar. Nah, pernah dengar? Ya. Pernah dengar? Ayat 1000 dinar. Nggak ada. Ini dalilnya tidak sahih. Ustadz katanya kalau baca Al-Waqi'ah sama Ar-Rahman itu lancar rezeki. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Ada dalil. Ya. Kalau Al-Kafirun ada. Orang baca mau tidur Al-Kafirun, baca Al-Kafirun, itu riwayat Tirmidzi, kalau orang yang meninggal malam itu, maka kematiannya tercatat orang yang mentauhidkan Allah. Karena Al-Kafirun itu setara 1/4 Al-Quran. Kalau Al-Ikhlas 1/3, Al-Kafirun 1/4. Bukan berarti kalau baca Al-Kafirun ping papat, hatam Quran, bukan, ya. Nah, itu makanya ini ada keutamaannya, ada. Cuman kalau yang tidak ada keutamaannya, ya nggak perlu kita lakukan. Artinya dalam hal ini ya baca Quran saja, baca Quran dari awal sampai akhir. Kita mendapatkan keutamaan baca Quran secara global umum. Setiap satu huruf 10 pahala. Tapi keutamaan surat-surat tertentu nggak ada. Jadi seperti apa Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, nggak ada. Tapi kalau bacanya baca biasa, ya tetap dia dapat pahala. Ar-Rahman, alif 10 pahala, ya terus kemudian lam, ro dapat 10. Satu huruf 10 pahala. Ya, baik. Kita lanjutkan. Jadi tidak mengkhususkan malam Jumat. Coba dibaca 1045. Tadi silakan ulang lagi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, isinya, janganlah kalian mengkhususkan malam Jumat untuk melakukan sholat malam di antara malam-malam yang lain. Nah, nggak boleh kan? Teruskan. Dan janganlah kalian mengkhususkan hari Jumat dengan berpuasa di antara hari-hari yang lain, kecuali dalam puasa yang biasa dilakukan oleh salah seorang dari kalian. Nah, seperti itu ya. Jadi tidak boleh mengkhususkan puasa di hari Jumat kecuali kalau puasanya itu adalah puasa yang disyariatkan. Contoh ya. Idul Adhanya hari Sabtu. Berarti hari Jumatnya kita puasa apa? Arafah, nggak apa-apa. Kamisnya nggak poso, Jumat tok yang puasa, nggak masalah. Karena puasa Arafah itu disyariatkan. Contoh lagi puasa Daud, Senin puasa, Selasa tidak. Rebo puasa, Kamisnya tidak. Jumat puasa, Sabtunya tidak, nggak apa-apa. Ya, karena puasa Daud itu puasa yang disyariatkan. Lah ini yang tidak boleh itu apa Ustadz? Puasa yang tidak ada sebabnya. Ya, ujuk-ujuk apa ujuk-ujuk ini? Mak bedunduk. Nah, ya, ini ya. Tiba-tiba tanpa sebab puasa. Loh kamu puasa hari Jumat ini puasa apa? Ya ndak ada puasa. Lu bayar utang dah? Enggak. Ayamul bid? Enggak. Saya enggak ayamul bid. Lu puasa apa? Ya saya kepingin aja. Lu enggak boleh. Harus ada sebabnya apa kamu ini puasa. Ya, kok di hari Jumat? Kecuali misalnya ayamul bid, Jumat, Sabtu, Ahad, enggak apa-apa. Ya, baik. Jadi harus sesuai alasannya yang disyariatkan. Ada dalil pendukungnya. Baik, sekarang kita lanjutkan adab nomor 3. Adab nomor 3. Sholat tahajud. Adab sholat tahajud nomor 3. Bersiwak ketika bangun untuk melaksanakan tahajud. Bersiwak. Jadi kalau bangun malam itu gosok gigi dengan siwak.
Ustadz tergantikan tidak sama pasta gigi? Enggak tergantikan. Enggak bisa. Pasta gigi sendiri, siwak sendiri. Karena orang kalau bersiwak tidak membutuhkan air dan tidak membutuhkan tempat. Kalau pasta gigi itu butuh air, butuh tempat. Makanya tidak bisa digantikan. Jadi meskipun orang di luar sana ketika melihat kita pakai siwak, kayu arak itu kan, kayu siwak, itu kita dianggap kembali ke zaman onta. Gak apa-apa, biarin aja ya. Dia mengolok-olok sunnah Nabi, biarkan aja ya. Jadi siwak tidak tergantikan dengan pasta gigi. Jadi kalau bangun malam bersiwak, ada kayu siwak kan di rumah? Dan siwak itu tidak harus kayu arak, enggak. Jadi panjenengan tidak perlu susah-susah pergi ke toko perlengkapan haji dan umroh untuk beli kayu siwak. Atau titip saudara kita yang umroh, belikan saya kayu siwak. Enggak. Ranting pohon yang ada di sekitar rumah kita, itu bisa kita jadikan siwak. Asalkan memenuhi syarat. Apa itu? 1. Syaratnya yang pertama adalah ranting itu bersifat basah. Enggak kering, basah. Harus basah. Yang kedua, kalau kita cacah, kan itu harus dicacah untuk digosokkan ke gigi. Itu tidak berhamburan di gigi kita. Maka nggak apa-apa. Karena kayu arak itu nggak berhamburan dia. Jadi dia nanti kalau lama-lama dipakai itu ya kayak sikat gigi kita gitu. Jadi pecah-pecah begitu ya. Jadi dia tidak berhamburan. Maka carilah yang seperti ini. Yang ketiga adalah dia tidak bersifat keras. Jadi agak lunak. Jadi kalau ditekuk-tekuk begini tuh rantingnya itu nggak keras. Sehingga tidak merusak gusi. Nah, boleh. Jadi tidak harus dari kayu arak. Nah, asalkan memenuhi syarat nggak apa-apa. Jadi sifatnya basah. Jadi kayak ada berairnya kayunya. Entah itu kayu jenis apa, insya Allah panjenengan yang lebih tahu lah. Ya, seperti itu. Terutama yang rumahnya desa, tahu ya. Saya desa Kletek aja enggak tahu. Ya. Baik, kita lanjutkan. Mana dalilnya? Jadi kalau tahajud diawali dengan bersiwak. Dalilnya coba dibuka Sahih Muslim nomor 255. Sahih Muslim nomor 255. Muslim 255, siap. Buka Sahih Muslim nomor 255. Atas, oh ya. Silakan baca. Dari Hudzaifah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila bangun malam untuk bertahajud, maka beliau menggosok mulutnya dengan siwak. Nah, ya kan? Menggosok mulutnya dengan siwak. Nah, itu ya. Kita lanjut. Nomor 4. Nomor 4. Adab sholat tahajud. Yang keempat adalah membangunkan keluarga untuk melaksanakan sholat malam. Dibangunkan. Istrinya, suaminya. Masya Allah. Makanya baiti jannati itu, rumahku laksana surga bagiku, itu bukan mereka yang rumahnya mewah, perabotannya ekspensif, lux, ya, bukan. Ya, rumahnya besar, ya, mobil mewah, harta banyak, bukan. Tetapi sekalipun rumah sederhana, tapi kalau suami istri, ya, suami membangunkan istrinya, istri membangunkan suaminya, lalu berdua melaksanakan tahajud, yaitu yang namanya baiti jannati, ya. Itu yang namanya mawaddah warahmah, ya. Itu baik. Jadi tidak ada bandingannya itu ya. Apalagi lihat anak-anak pada sholat tahajud. Ya Allah. Sambil menunggu subuh mereka istighfar. Kan kita disuruh istighfar kalau mendekati subuh. Itu kan ada di surat Ali Imran. Jadi detik-detik last minute mau subuh kita suruh istighfar. Minta ampun. Astagfirullah. Itu ada itu dalilnya dalam Al-Quran. Mendekati waktu subuh banyak istighfar. Ya, maka itulah yang namanya baiti jannati, ya. Itu yang namanya rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah. Baik. Mana dalilnya? Kalau tahajud bangunkan keluarga. Lah anak-anak itu sudah ndak ikut saya, Ustaz, rumah-rumah sendiri. Ditelepon. Meskipun dia sudah berumah tangga,
telepon. Bapak Ibu mohon maaf ya, Nabi itu punya putri namanya Fatimah, bintu Muhammad SAW. Dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib. Pagi menikah, Anda tahu kan malamnya gimana? Malamnya pastilah yang dinantikan oleh pengantin. Malam pertama kan, jelas. Itu pintu kamarnya Fatimah diketuk oleh Rasulullah. Pintu kamarnya Ali diketuk. Begitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu membuka pintu, maka sambil menyapu kantuk, itu Nabi mengingatkan menantunya. Apakah kau tidak sholat bersama putriku? Apa kau tidak sholat? Apa katanya Ali radhiyallahu anhu? Wahai Rasulullah, kami kan baru saja menikah. Maka nanti insya Allah kami akan mengerjakan sholat. Itu Nabi memukulkan tangan beliau ke paha beliau sendiri. Sambil Nabi berkata, dasar manusia memang suka membantah. La haula wala quwata illa billah. Anda dulu ketika nikah, pintu kamarnya diketuk enggak sama mertua? Blas. Enggak ya. Itu karena kecapean semua mertuanya. Ya, seperti itu. Ya, karena berdiri terus kan, nyalami orang kan? Iya. Ya, enggak berani ngetuk ya. Oh, ya harus berani. Nanti kalau mantu punya mantu ketuk, nak, sholat nak. Sholat. Kalau dia tidak tinggal sama kita, telepon. Ya, lupa kenapa Pak kok telepon malam-malam? Ada apa Pak? Tidak ada apa-apa. Papa ngingetkan kau, sudah sholat apa belum? Begitu. Diingatkan ya, dibangunkan. Mana dalilnya? Dalil. Abu Dawud, Sahih Targhib wa Tarhib. Riwayatnya Abu Dawud, An-Nasai dan Ibnu Majah. STBT ya, jilid 2. Sahih Targhib wa Tarhib. Nomornya 625. 625. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, isinya. semoga Allah merahmati seorang laki-laki yang bangun malam lalu sholat sunnah dan dia membangunkan istrinya. Dia bangunkan istrinya. Kalau istrinya menolak, silakan. Jika istrinya menolak, Maka dia memercikkan air ke wajahnya. Ma, bangun dong, sayang, bangun dong. Beb, bangun. Ya, ayo bangun. Aku tahu kamu capek. Ya, ayo bangun. Gak apa-apa, witir doa. Habis itu tidur lagi. Nah, itu ya. Terus sebaliknya. Dan semoga Allah merahmati seorang wanita yang bangun malam lalu dia sholat dan dia membangunkan suaminya. Wanita itu dikasih rahmat oleh Allah. Kalau mau tahajud, bangunkan suaminya. Kalau suaminya menolak, lanjut. Jika suaminya menolak, maka dia memercikkan air ke wajahnya. Dipercikkan, bukan disiram, bukan. Dipercikkan. Ya, mungkin sekalian mangkel mungkin ya, jadi disiram sekali. Bukan. Dipercikkan. Nah, terus tambahkan lagi 626 bawahnya. 626. Dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhuma, keduanya berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Isinya, jika seorang laki-laki membangunkan istrinya di waktu malam, lalu keduanya sholat, suami istri. Lanjut. Atau sholat 2 rakaat bersama-sama, Ya, maka keduanya ditulis dalam kelompok laki-laki dan perempuan yang banyak mengingat Allah. maka suami istri itu tertulis di sisi Allah orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lu Ustadz, ini berarti tahajudnya berjamaah ta? Suami istri. Nanti saya jelaskan. Kita urutkan aja dulu. Nanti pada saatnya akan ketemu masalah itu. Sekarang kita masuk nomor berapa? 5. Disunahkan dikerjakan di rumah. Tahajud ini di rumah kalau bisa, bukan di masjid. Tahajud kecuali taraweh ya. Taraweh di masjid, ya. Taraweh di masjid. Salat tahajud itu di rumah. Disunahkan dikerjakan di rumah. Mana dalilnya? Dalil. Coba dibuka Sahih Targhib wa Tarhib jilid 1. Jilid 1. Nomornya 439. Dari Abdullah bin Sa'ad radhiyallahu an. Abdullah bin Sa'ad radhiyallahu an. Silakan. Dari Abdullah bin Sa'ad radhiyallahu an,
Dia berkata, Silakan. aku bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Wahai Rasulullah, silakan. wahai Rasulullah, Silakan. mana yang lebih utama Mana yang lebih utama? antara sholat di rumahku ataukah sholat di masjid? Mana yang lebih utama? Sholat di rumah atau sholat di masjid? Apa kata Nabi? Rasulullah menjawab, Silakan. tidakkah kamu melihat rumahku? Betapa dekatnya dia dengan masjid. Apa kau tidak lihat rumahku? Betapa dekatnya rumahku sama masjid. Maksudnya Masjid Nabawi. Ya dekat sekali rumah Nabi. Apalagi sekarang sudah jadi satu dengan Masjid Nabawi. Rumahku kan dekat sama masjid. Akan tetapi Sungguh, aku sholat di rumahku lebih aku sukai daripada aku sholat di masjid. kecuali. Melakukan sholat wajib. Nah, berarti wajibnya di masjid, sunnahnya di rumah. Ya, sholat yang aku kerjakan di rumah lebih aku sukai daripada di Masjid Nabawi. Kecuali sholat wajib. Berarti ini menunjukkan sholat tahajud itu di rumah. Termasuk qobliyah ba'diyah. Itu yang lebih afdol di rumah. Baik, sekarang kita lanjutkan nomor 6. Nah ini yang tadi saya janjikan. Nomor 6 ini. Ya, adab tahajud nomor 6. Yang ke-6. Diperbolehkan untuk dikerjakan dengan berjamaah. Boleh tahajud itu berjamaah, boleh. Diperbolehkan untuk dikerjakan secara berjamaah. Boleh. Ya. Koma. Namun tidak boleh secara rutin, sesekali. Tidak boleh dijadikan habit, kebiasaan, sesekali saja, sesekali. Ya. Mana dalilnya kalau ini boleh berjamaah? Dalilnya ayo dibuka Sahih Muslim 763 Muslim 763 atasnya 1275. Ayo. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Baca. 1275 Ustaz. Ya, betul. 763. Ibnu Abbas. Siap. Baca. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma telah mengabarkan kepadanya bahwasanya pada suatu malam dia tidur di rumah bibinya Maimunah, Ummul Mukminin. Baik, jadi suatu malam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ini tidur di rumah istri Nabi yang namanya Maimunah radhiyallahu anha. Terus lanjut. Dan tidur melintang kasur. Lanjut. Sedangkan Rasulullah SAW dan istrinya memanjang kasur. Teruskan. Beliau tidur hingga lebih kurang sampai pertengahan malam. Terus. Setelah itu beliau bangun sambil menyapu kantuk dari mukanya. Jadi Nabi bangun sambil menyapu kantuk di wajahnya. Terus. Kemudian beliau membaca 10 ayat penghabisan dari surah Ali Imran. Nah itu ya surat Ali Imran 10 ayat terakhir. Terus kemudian sesudah itu beliau pergi ke tempat air lalu beliau berwudu dengan menyempurnakan wudunya. Nah berarti mau sholat tahajud ini. Terus kan? Dan sesudah itu beliau sholat. Nah terus Ibnu Abbas berkata. Nah apa kata Ibnu Abbas? Aku pun bangun kemudian melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku juga ikut bangun. Yang dilakukan Nabi juga tak lakukan. Yaitu membaca 10 ayat terakhir surat Ali Imran. Lalu ambil air wudhu. Setelah itu aku sholat. Lah ketika ikut bersama Nabi berjamaah. Salah ambil posisi. Salah ambil posisi makmum. Lanjut teruskan. Kemudian aku berdiri di samping kiri beliau. Stop. Mestinya makmum itu di kiri atau kanannya imam mestinya? Kanan. Ini di kirinya imam, di kirinya Nabi. Karena di kiri, apa yang dilakukan Nabi? Tetapi beliau memegang kepalaku. Terus? Dengan tangannya. Terus? Dan memindahkanku ke sebelah kanannya. Nah, berarti kalau gitu, di dalam sholat itu ada amar ma'ruf, nahi mungkar. Jadi kalau ada orang yang keliru, ingatkan. Bukti kalau sholat itu ada amar ma'ruf nahi mungkar. Ada orang ngikuti kita, itu langsung ngambil kiri.
maka pegang tangannya, pindahkan dia sebelah kanan. Ada lagi, misalnya kita sholat pundak kita diceblek orang, dia kepingin ngikuti kita, cuman dia mundur, mestinya nggak mundur, harus sejajar, pegang tangannya, tarik ke depan, atau Anda yang mundur, kita mundur, dia ikut mundur terus akhirnya. Mundur terus ini. Sampai tembok kali. Ini repot kalau ketemu orang kayak begini nih. Ya. Seperti makanya pegang tangannya, majukan. Jadi tetap ada amar ma'ruf, nahi mungkar. Seperti itu. Jadi sampai kayak begitu ya sholat. Termasuk sholat kita mau dilewati orang. Maka kita hadang. Itu bagian dari amar ma'ruf, nahi mungkar. Ya. Baik. Jadi ini berjamaah. Bapak Ibu sekalian, boleh sesekali. Di mana dalilnya? Kalau tahajud itu sesekali. Nih saya tunjukkan. Ringkas saja ya, karena kalau ini tak kasih dalil satu-satu, panjang ini. Saya bacakan aja. Sebagaimana Nabi dengan sahabat Hudzaifah 1 kali berjamaah, dengan Ibnu Abbas 1 kali, dengan Anas, ibunya Anas, dan 1 anak yatim, itu 1 kali, dengan Ibnu Mas'ud 1 kali, dengan Auf bin Malik 1 kali, dengan Anas dan ibunya Tok, juga Ummu Haram, ya, bibinya Anas 1 kali, dengan Atabah bin Malik dan Abu Bakar 1 kali, dengan sahabat Utsman 1 kali. Jadi tidak pernah tiap hari rutin tahajud, nggak boleh. Tahajud ini dewe-dewe, sendiri-sendiri. Itu yang afdol. Tapi boleh sesekali. Kalau misalnya yang di pondok pesantren itu Ustaz, tiap hari tahajud, santri-santrinya, santriwan-santriwatinya, itu gimana? Nggak apa-apa. Loh kenapa kok nggak apa-apa? Karena tujuannya untuk tarbiyah, pendidikan, edukasi. Nah itu ya, nggak apa-apa. Supaya nanti kalau setelah mondok, sudah terbiasa. Iya, tiap jam 2 malam bangun. Orang kalau punya kebiasaan nggak pakai alarm, bangun dengan sendirinya kok. Seperti ada yang bangun nih, kalau sudah kebiasaan itu. Ya, kalau belum biasa itu yang memang agak repot. Makanya harus dipaksa. Awal ibadah itu harus dipaksa. Kalau nggak dipaksa nggak bisa. Nggak bisa. Semuanya harus dipaksa. Ya, seperti itu. Ya, supaya kulino, ya, supaya terbiasa. Baik, kita lanjutkan. Jadi tahajud itu yang afdol berjamaah apa sendiri-sendiri? Sendiri-sendiri. Tapi boleh berjamaah sesekali. Tidak tiap malam suami istri terus berjamaah. Enggak. Jadi suami sholat sendiri, istri sholat sendiri. Yang lebih parah lagi adalah, saya tambahkan kesalahan yang komplit. Suami istri tiap hari berjamaah tahajudnya, setelah salam istrinya selalu mencium tangan suaminya. Wis ini parah-parah banget ini sudah. Karena nggak ada tuntunannya. Setelah sholat mencium tangan suami nggak ada. Kalau memang ada, Rasulullah mesti tangannya dicium sama Aisyah. Rasulullah tangannya orang mulia ini sejagat alam raya daripada tangan suami, daripada tangan panjenengan. Tangannya Nabi lebih mulia. Iya, manusia paling terbaik ini. Kiainya kiai ini sudah. Buktinya Aisyah nggak pernah mencium tangannya Nabi setelah sholat. Oh itu loh ya. Makanya jangan minteri Rasul lah ya. Jangan sok-sokan lah ya. Sudahlah ikuti apa adanya. Ya. Ojo kemenyek ngono, kemenyek gitu. Ya. Ngaku-ngaku ya. Biasa aja, biasa. Ya, biasa. Sekarang nomor berapa? 7, nomor 7. Ya, sok romantis. Nomor 7 adalah disunahkan dengan didahului melaksanakan sholat iftitah. Disunahkan dengan didahului melaksanakan sholat iftitah dengan 2 rakaat secara ringan. Disunahkan dengan didahului melaksanakan sholat iftitah. Iftitah itu artinya pembuka, sholat pembuka. Dengan 2 rakaat secara ringan.
2 rakaat secara ringan. Jadi tidak panjang-panjang. Sunnahnya begitu, diawali dulu. Mana dalilnya? Dalil Sahih Muslim dibuka nomor 767. Sahih Muslim 767. 767. Atasnya 1286. 767. Ayo. Ya siap Ustaz. Atasnya Ustaz? 1286 ya. 1286. Silakan. Ayo cepet dikit nyarinya. Muslim 767. Ya. Dari Aisyah. 497 Ustaz ya. Muslim 767. Ya. Atasnya 1286. saya sudah tekan Dari Aisyah. Muslim 767 Muslim. Sudah saya tekan. Nah, atasnya 126. Loh. Jangan dipakai game biar ndak anu. Subhanallah. Iya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun hendak menunaikan sholat malam, biasanya beliau memulainya dengan 2 rakaat ringan. Nah, yaitu 2 rakaat ringan. Sebelumnya ya, di mana Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama minal laili liyusalliya iftataha salatahu bi rak'ataini khafifataini. 2 rakaat secara ringan. Maksudnya ringan, bacaannya tidak panjang-panjang. Baik, kita lanjutkan. Sekarang nomor 8. Melaksanakan sholat 2 rakaat, 2 rakaat. Karena itu yang paling kuat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ya. Itu mana dalilnya? Sahih Muslim, tinggal geser aja. Astagfirullah. Siap. Ya. Nomornya 749. 749. 749. 149 Sahih Muslim. Ya. Ketemu? Banyak. Yang atasnya Ustaz? Atasnya 12. 1239. 1239. Ya, sudah ketemu nih Ya, saya. ketemu, siap. Baca dari Ibnu Umar. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sholat malam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, salatul laili masna masna fa idza khashiya ahadukum as-subha shalla rak'atan wahidatan tutiru lahu ma qad shalla. Silakan. sholat malam 2 rakaat, 2 rakaat. Terus Jika salah seorang di antara kalian khawatir tibanya waktu sholat subuh, maka sholat witirlah 1 rakaat. berarti sholat malam itu tidak dibatasi jumlah rakaatnya. Yang dibatasi itu waktunya. Jadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam terus itu boleh. Tetapi kalau Bapak Ibu ingin membatasi, ya boleh 11 rakaat. Dan ini sudah kami sampaikan bulan kemarin. Boleh enggak kalau enggak 2 rakaat, 2 rakaat. Tapi 4 rakaat, 4 rakaat. Boleh tidak? Boleh. Kan ada yang 4, 4, 3. Ada yang 9 plus 2. Witir dulu 9 rakaat, baru tahajud 2. Boleh. Ada yang 12 tahajud, berarti 6 kali salam, witirnya cuma 1. Boleh. Semuanya diajarkan oleh Nabi. Berapa kemarin itu? 8 versi tahajud. Sudah saya sampaikan bulan yang lalu ya. Ada yang 9 rakaat, 7 plus 2. Witirnya dulu 7, terus tahajudnya 2. Boleh. Ya, dibolak-balik boleh. Nggak masalah. Jadi witir dulu baru tahajud, atau tahajud dulu penutupnya witir. Mau dibolak-balik nggak apa-apa, boleh. Jadi yang dibatasi itu jangan sampai masuk subuh, yang dibatasi itu. Sekarang kita lanjutkan yang nomor berapa? 9. Disunahkan lama berdirinya. Tahajud itu yang lama berdirinya, bukan lama sujudnya, yang lama berdirinya. Ya, lama. Dalilnya mana? Dalil Sahih Muslim 756. 756. Geser. Astagfirullah.
756. 756. Nah, 756. atasnya 1258. Ayo. 1258. Dari Jabir radhiyallahu an. Dari Jabir radhiyallahu an, dia berkata, Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, Apa pertanyaannya? wahai Rasulullah, sholat malam yang bagaimanakah yang paling utama? Ayu sholati afdol. Sholat malam yang bagaimana? Yang paling utama. Jawab Nabi. Beliau menjawab, Tulul kunut. Silakan. yaitu sholat malam yang paling lama berdirinya. Loh, paling lama berdirinya. Ya, Nabi kalau sholat rakaat pertama setelah Al-Fatihah baca apa? Al-Baqarah. Setelah Al-Baqarah An-Nisa. Setelah An-Nisa Ali Imran. Monggo dicoba Bapak Ibu. Dicoba ya, dicoba. Ya, kira-kira nutut waktunya? Ya. Gak nutut. Kenapa Nabi kok bisa nutut 11 rakaat? Padahal rokoknya kata sahabat Hudzaifah yang waktu itu ikut bersama Nabi sholat. Katanya Hudzaifah radhiyallahu anhu, rokoknya sama seperti berdirinya lamanya. Rokoknya. Ya kenapa Nabi kok cukup sampai ketemu subuh? Bisa sholat subuh. Kenapa? Karena waktunya berkah. La haula wala quwata illa billah. Makanya kata Nabi, ciri-ciri tanda-tanda akhir zaman, waktu itu semakin singkat. 1 tahun seperti sebulan kata Nabi. 1 bulan seperti sepekan. Sepekan seperti sehari. Sehari seperti 1 jam. 1 jam seperti sesuatu yang cepat terbakar. Nah, seperti itu. Makanya kalau ada orang dikit-dikit ngomong, ya Allah kapanane Ahad, ketemu Minggu mana? Kapanane ya Allah wis duhur, cepet ya Allah wis, ya Allah maghrib, mari ini Isa, mari Isa toto turu, ketemu subuh lagi. Terus itu gitu. Cepat. Itu berarti kiamat semakin dekat. Masya Allah. Karena zaman ini semakin dekat. Kalau dulu di zaman Nabi dan para sahabat berkah, waktu itu panjang. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Ahlus Sunnah, kalau Ramadan hatam Quran 60 kali sebulan itu, sehari 2 kali, itu tetap kerja loh itu, cari nafkah. Jangan kemudian Anda suudzon, gak kerja baiku. Mau Quran donda itu. Tetap cari nafkah kerja, sehari 2 kali, bayangkan. Ini sebulan 60 kali. Berkah, waktunya berkah. Di zaman kita sudah kehilangan keberkahan. Gak cukup waktunya. Ya, baik kita lanjutkan. Sekarang yang nomor berapa? 10. Tidak dilakukan dengan tergesa-gesa. Tidak boleh tergesa-gesa. Nggak boleh tahajud itu tergesa-gesa. Lah ini tidak. Rakaat pertama inna a'toina. Rakaat kedua kul wallah. Ya, nanti dawa titik kul a'udzu birabbinas dibagi loro, dibagi 2. Kul a'udzu birabbinas malikin nas ilahin nas. Iya. Iya. Malikin nas ilahin nas. Allahu akbar. Rakaat kedua alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ya Allah, karena gak terima kepanjangan katanya. Kenapa? Waktunya mepet, alasan lagi ya. Padahal jam 2 itu lah ya bisa. Ustadz kalau ndak hafal boleh tak sambil baca mushaf? Boleh. Gak apa-apa sambil baca Quran. Kepingin panjang. 1 rakaat sak lembar. 1 halaman gitu loh. 1 halaman, jangan sak lembar. Kalau sak lembar bolak-balik nanti. Ini 1 halaman. Nah, rakaat kedua halaman berikutnya. Lumayan lah agak panjang. Insya Allah ya 50 menit. Ya, 50 menit. Dicoba. Apa betul 50 menit? Coba. Ya. Al-Baqarah lembar pertama, halaman 1 maksudnya. Nanti rakaat kedua halaman 2 sambil baca Quran. Gak apa-apa, mushaf. Insya Allah ya kalau bacanya agak cepat loh ya 45 menit lah. Itu. Lah ini tidak. 15 menit selesai 11 rakaat. Wah. Ya, seperti itu. Kita lanjutkan. Mana dalilnya? Dalil. Sahih Targhib wa Tarhib. Nomornya 529 jilid 1. Jilid 1. Sahih Targhib wa Tarhib 529. Innar rajula la yusalli sittina sanatan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Isinya, sesungguhnya seorang laki-laki melakukan sholat selama 60 tahun. ternyata Dan tidak satu pun sholatnya yang diterima. satu pun sholatnya nggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Satu nggak diterima. Bayangkan. Terus kemudian Bisa jadi karena dia menyempurnakan ruku,
tetapi tidak menyempurnakan sujudnya. Tuh itu ya, karena tergesa-gesa. Tergesa-gesa atau sebaliknya, silakan. Atau dia menyempurnakan sujud, tetapi tidak menyempurnakan rukuknya. Atau dia menyempurnakan sujud tapi tidak menyempurnakan rukuk. Ya, tergesa-gesa. Jadi tidak tumak nina, kehilangan tumak nina. Tumak nina itu wajib loh Bapak Ibu, rukun itu. Beda dengan khusyuk. Khusyuk itu bukan rukun sholat. Khusyuk itu hukumnya sunnah. Kalau tumak nina itu rukun, wajib. Wajib. Ya. Setiap gerakan itu butuh tumak nina. Makanya tidak boleh, termasuk tahajud. Termasuk terawih. Terawih tergesa-gesa. Ya. Berapa? 7 menit ya? 7 menit. 7 menit, 23 rakaat 7 menit. La haula wala quwata Bayangkan, illa billah. kayak apa itu ya. Nomor 11. Sekarang nomor 11. Yang nomor 11 adalah bervariasi dalam membaca bacaan. Bervariasi dalam membaca bacaan. Maksudnya antara jahar dan sir. Jadi bacanya itu divariasi Bapak Ibu. Kadang-kadang dikeraskan, kadang-kadang disirkan. Contoh, rakaat pertama dikeraskan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Dikeraskan baca ayatnya. Nanti rakaat kedua habis sujud kan, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu nanti salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Teruskan bangkit lagi. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Dan seterusnya. Nanti rakaat kedua, sir lagi. Nah, itu ya. Variasi. Kadang dikeraskan, kadang disirkan. Boleh. Mana dalilnya? Dalil Abu Dawud. Nomornya 1328. 1328. 1328. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, Ya, bacaan Nabi SAW dalam sholat malam, terkadang beliau mengeraskan suara dan terkadang beliau melirihkannya. nah itu ya. Kadang sama Nabi dikeraskan, kadang disirkan. Kenapa kok dikeraskan? Untuk membangunkan keluarganya yang lain. Itu ya, bisa jadi. Terus nomor 12. Sunnah memanjangkan bacaan saat sholat malam. Loh ini. Disunahkan, dipanjangkan. Dipanjangkan. Dalil. Sahih Muslim. Nomor 772. Yang panjang. Rakaat pertama Ar-Rahman. Rakaat kedua Al-Waqi'ah. Lumayan itu ya. Itu ya. Kan gitu ya. Silakan. Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu dia berkata, Jangan diambil depannya toh ya. Rakaat pertama Yasin. Allahu Akbar. Alif lam Ya, ra. rakaat kedua Alif Lam Mim. Allahu Akbar. Wah, Sama dengan surat Al-Baqarah. Ya. Ada yang dibaca nama suratnya toh. Waladhdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Baqarah. Allahu Akbar. Ngawur ini ya. Ngawur ini ya. Ayo silakan baca dari Hudzaifah. dari Hudzaifah radhiyallahu anhu dia berkata, pada suatu malam saya sholat qiyamul lail bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus. Lalu beliau mulai membaca surah Al-Baqarah. Nah ya kan Al-Baqarah. Terus katanya Hudzaifah, tapi dalam hati. Dalam hati, tidak diucapkan. Apa katanya Hudzaifah? Kemudian saya pun berkata dalam hati bahwa beliau akan ruku pada ayat yang ke-100. Katanya Hudzaifah radhiyallahu an, paling setelah 100 ayat ruku ini. Tidak taunya diteruskan sama Nabi. Oh bablas ini. Lanjut teruskan. Kemudian 100 ayat pun berlalu. Nah dalam hati paling ruku setelah Al-Baqarah sampai la yukallifullahu nafsan 286 ini. 286. Ternyata lanjut. Terus silakan. Lalu saya berkata dalam hati Ya. bahwa beliau akan sholat dengan surat itu dalam satu rakaat. Nah itu ternyata. Namun surah Al-Baqarah pun berlalu. Terus. Maka saya berkata dalam Iya, hati iya. bahwa beliau akan segera sujud. Terus.
Ternyata beliau melanjutkan dengan mulai membaca surah An-Nisa. Loh kenapa kok ndak urut? Mestinya kan Ali Imran habis Al-Baqarah. Nabi hendak mengajarkan kepada kita kalau sholat sunnah surat yang dibaca ndak harus urut. Nggak harus urut. Ya, misalnya Ba'diyah Isya. Rakaat pertama misalnya Qul huwallahu ahad, rakaat kedua Inna a'toina, mundur. Nggak apa-apa. Tapi kalau sholat wajib maka harus urut. Nomor suratnya urut, ya. Baik. Terus setelah Nisa Hingga beliau selesai membacanya. terus Kemudian beliau melanjutkan ke surah Ali Imran. Ali Imran, Al-Baqarah 286 ayat, An-Nisa 176 ayat, Ali Imran 200 ayat, kurang lebih 650 ayat, kurang lebih. Lanjut teruskan. Hingga beliau selesai membacanya. Ya, Bila beliau membaca ayat tasbih, beliau bertasbih. kalau Nabi membaca ayat-ayat yang memerintahkan untuk bertasbih, Nabi tasbih. Terus lanjut. Dan bila beliau membaca ayat yang memerintahkan untuk memohon, maka beliau memohon. Teruskan. Dan bila beliau membaca ayat ta'awud, ayat yang memerintahkan untuk memohon perlindungan, beliau memohon perlindungan. Teruskan. Kemudian beliau ruku. Ruku sekarang, ruku. Rukunya lanjut. Dalam ruku, beliau membaca Subhana Rabbiyal Azim. Subhana Rabbiyal Azim. Terus. Maha suci Tuhanku yang maha agung. Itu artinya lanjut. Dan lama beliau ruku hampir sama dengan berdirinya. Wih. Baca apa aja Ustaz? Doa-doa. Semua doa dibaca terus. Boleh. Baca doa-doa. Boleh. Kayak berdirinya loh ini. Ini tetap nututi subuh. Tetap nutut subuh. Iya. Coba dipraktekkan Bapak Ibu. Cobalah ya. Kira-kira nutut apa enggak ya. Insya Allah sak rakaat tok. Itu ya, bahkan kalau ada imam seperti ini makmumnya grundel terakhir salah alamat Hari salam gini. ini terakhir saya sholat di masjid ini terakhir. Nah, itu ya. Baik, lanjut. Sampai di situ aja. Ya. Sekarang kita masuk yang nomor 13. Boleh dikerjakan sambil duduk. Nggak apa-apa Bapak Ibu. Duduk. Nggak kuat berdiri kan? Lama. Duduk. Boleh dikerjakan sambil duduk. Cuman pahalanya separuh dari berdiri. Pahalanya separuh. Mana dalilnya? Jadi kalau sholat sunnah, panjenengan sakit, ndak sakit, hanya alasan malas berdiri, nggak apa-apa, langsung ambil opsi duduk, Tapi kalau sholat wajib harus berdiri, karena berdiri itu rukun. Berdiri dalam sholat itu rukun sholat wajib. Sama seperti Al-Fatihah, rukun. Tapi kalau sholat sunnah, enggak. Jadi bebas, sesuai dengan kehendak kita. Anda misalnya males, ya Allah sih ngantuk ya, gak enak kabeh. Wis langsung ambil kursi sholat. Padahal dia mampu berdiri, nggak apa-apa. Cuman pahalanya separuh. Gak full pahalanya, separuh. Mana dalilnya? Allah Maha Rahman, Maha Rahim. Masya Allah. Ya Allah itu nggak bosan ngasih pahala. Yang bosenan itu kita. Nah, dalilnya adalah yaitu dalam Sahih Muslim 784. Sahih Muslim 784. Baca. Atasnya 1306 kan? Siap. Baca. Dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, Ya. suatu ketika Rasulullah SAW masuk ke dalam masjid. Terus. Lalu beliau melihat seuntai tali yang terbentang di antara dua tiang. Teruskan. Maka beliau pun bertanya, tali apakah ini? Mereka menjawab, tali yang dibentangkan oleh Zainab dan digunakannya untuk sholat. Atasnya berapa? 1306. Betul. Teruskan. Bila ia malas atau letih, maka dia akan berpegangan dengan tali itu. Nah, teruskan. Maka Nabi SAW bersabda, lepaskanlah tali itu. Hendaklah salah seorang dari kalian sholat ketika kondisi semangat. Nah, Sedangkan jika dia malas atau letih, hendaklah dia duduk. nah duduk. Sholat sambil duduk. Boleh. Kalau malas lagi letih. Terus 14. Tidur dulu jika terasa sangat mengantuk. Jangan sampai tahajud dalam kondisi ngantuk. Angot terus. Jangan sampai. Maka kalau sudah baru takbiratul ikhram, sudah anggap, maka kata Nabi, tidur aja dulu. Ya bablas Ustaz. Ya, tidurnya tidur terjaga. Tidur terjaga. Gimana tidur terjaga itu? Ayo. Tidur terjaga itu gimana yuk?
Tidur terjaga itu adalah tidur namun kakinya ditopangkan ke kaki yang lain. Jadi kaki satu ditopangkan di atas kaki yang lain. Itu namanya tidur kondisi terjaga. Gimana caranya? Bukan gitu, Abu Hurairah. Itu bukan, melumah. Nah, ya. Jadi kakinya ditopangkan begitu ya. Seperti itu. Wah, itu enak itu, ya. Atau sambil sandaran tidurnya, ya. Baik, jadi menghilangkan kantuk. Sebab kalau tidak nanti ayat yang kita baca nggak karu-karuan. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun lakum dinukum waliyadin wala ana abidum ma abadtum wala antum lakum dinukum. Udah nggak kelar-kelar ini, muter udah ayatnya, ya. Muter, ya. Wadduha walaili idza saja ma wada'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairu wa abqa. Lu kok tembus merono? Sufi Ibrahim wa Musa. Lu kok tembus ke surat Al-A'la? Nah, ini gara-gara ngantuk, ya itu. Baik, terus nomor berapa? 15. Menutup, sudah kan tadi tidur dulu? Iya kan? Sudah. Nomor 14 kan sudah toh? Sudah. Enggaklah dia duduk, yang duduk. Oh, duduk kan sudah kan? Ya. Boleh dikerjakan sambil duduk. Ya. Sekarang nomor 14 ya? Ya. 14 tidur dulu jika terasa sangat mengantuk, dalilnya Sahih Muslim, tinggal digeser aja. 787. Atasnya 1310. Silakan, yuk. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan. Beliau bersabda, isinya, apabila salah seorang di antara kalian mengerjakan sholat malam, terus kemudian tidak mampu membaca Al-Quran karena ngantuk, terus sehingga tidak mengerti apa yang dia baca, maka hendaknya dia tidur terlebih dahulu. Tidur dulu, itu ya. Nomor 787 tadi. Sekarang kita lanjutkan nomor 15. Menutup sholat malam dengan witir. Menutup sholat malam dengan witir. Dalilnya Sahih Muslim nomor 740. Buka. 740. Sahih Muslim. Siap. Atasnya 1224. Siap. Baca. Dari Al-Aswa, dari Aisyah radhiyallahu anha, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa sholat malam hingga akhir sholat. Yang beliau lakukan adalah witir. Rasulullah biasa sholat malam hingga akhir sholat, yang beliau lakukan adalah witir. Ditutup dengan witir. Dan witir boleh dikerjakan di awal, boleh. Witir boleh ditaruh di awal, habis sisa witir dulu. Nanti malam kalau bangun tahajud, tinggal tahajudnya aja. Dan tidak boleh witir lagi, ya. Jadi tidak boleh semalam itu 2 kali witir. Jadi witir boleh ditaruh di awal malam, boleh dikerjakan di akhir malam. Ini sudah saya sampaikan bulan yang lalu sudah. Buktinya Nabi witir dulu baru tahajud kok. Jadi kalau Bapak Ibu merasa khawatir tidak bisa bangun malam karena terlalu capek, habis sholat isya langsung witir aja. Witir. Setelah itu langsung tidur. Nanti malam ternyata bablas, gak bisa tahajud, gak apa-apa. Kita sudah tercatat sholat malam karena sudah witir duluan. Jadi tidak harus di akhir witir itu, boleh ditaruh di awal. Sekarang nomor berapa? 16, tinggal satu lagi. 16. Diperbolehkan mengqadha tahajud di waktu duha. Loh, diqadha Ustaz? Iya, diqadha boleh. Diperbolehkan mengqadha tahajud di waktu duha. Jangan tiap hari tapi ya. Jangan tiap hari. Di waktu duha. Misalnya karena ketiduran atau sakit. Karena pengaruh obat. Kena minum obat ngantuk bablas. Bangun tiba-tiba matahari terbit, sholat subuh dulu karena itu wajib. Setelah itu nanti dia boleh langsung mengqadha tahajud.
Jadi niatnya apa Ustaz? Mengqadha tahajud, tapi tidak ganjil. Kita kan biasanya kalau tahajud kan 11, ini 12. Jangan dibuat ganjil, karena kita kerjakannya itu di waktu duha. Tapi niatnya bukan sholat duha, bukan. Mengqadha tahajud niatnya. Tapi dikerjakan waktu duha. Boleh, ini pernah kejadian ini. Dalilnya, ada dalilnya kok. Dalilnya adalah Sahih Muslim. Ya. Nomornya 746. Geser aja. Lah, kalau 746. 746 siap. 746. Atasnya 1, 2, 3, 4. siap. Baca. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketinggalan sholat malam, Ulang lagi. Bahwasanya Rasulullah apabila luput. 1, 2, 3, 4 ya. Ya. Apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketinggalan sholat malam karena beliau sakit atau selainnya, Maka beliau melaksanakan sholat pada siangnya sebanyak 12 rakaat. 12 rakaat gak ganjil. Satunya lagi 1, 2, 3, 5. Sama. Nomornya Sahih Muslim 746. Beda redaksi. Silakan. Dari Aisyah radhiyallahu anha katanya, jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan suatu aktivitas, maka beliau berusaha melanggengkannya, menjadikan abadi atau rutin. Rutin jika beliau Ketiduran pada malam hari atau beliau sakit, maka beliau melaksanakan sholat 12 rakaat di siang harinya. seperti itu. Diqadha, diganti, ya. Hah? Nambahi apa itu? Malamnya biasa 4 rakaat sama witir. Witirnya nggak pakai witir malamnya. Hah? Tahajudnya, lah witirnya. Kita biasa witir itu misalnya 7, misalnya. Jadi 4 rakaat tahajud, witirnya 3. Maka nanti ketika di siangnya jadi 8 rakaat. Nambah, digenapkan. Kan tahajud itu mesti ada witirnya toh. Nah, maka nanti di siang harinya digenapkan. Gitu ya. 17. Kerjakan dengan istiqomah. Amin. Lakukan dengan istiqomah. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita semua ya. Amin. Mudah-mudahan. Mana dalilnya? Dalil Sahih Muslim 882. 882. Mudah-mudahan anak keturunan kita juga diberikan kekuatan oleh Allah untuk istiqomah sholat malam ini ya. Amin. Baik, karena itu celengan buat orang tuanya, investasi akhirat. Orang tua kita kalau meninggal nanti, maka setiap yang dikerjakan anak soleh, kita dapat pahalanya terus nanti ya. Baik, ayo dalilnya adalah Sahih Muslim 882. Atasnya Ustaz. 216. 216. Ya. 882. Ya, 882. Sahih Muslim 882. Iya. Kok enggak ketemu Ustaz ya 882. Ya, enggak 882 Muslim. Nah, atasnya Ya, apa-apa itu aja. 1460, 1461, 1462 gitu Ustaz, yang atasnya. Oh gitu ya. Iya, Oh iya. Muslim yang Oh 882 beda itu. redaksi ini ya. Iya. Beda redaksi. Baik, kembali ke apa ini materi kita. Coba diganti aja nomornya, diganti. Ya, Kita carikan. ya. Apa ini? Sahih Targhib wa Tarhib. Siap. Sahih Targhib wa Tarhib. Ya. Sahih Targhib wa Tarhib. Nomornya adalah sebentar, STWT kita ganti ya. Nomornya adalah nomor jilid 6, 3174 dan 3175. 3174 dan 3175 dari Aisyah. 3174 baca. Ya, dari Aisyah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan, Stop, baca yang poin E. Baca yang E langsung aja. Poin E. Amalan yang paling disukai langsung. amal soleh yang paling disukai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah amalan yang dilakukan terus-menerus
oleh pelakunya. Nah, terus menerus istiqomah. 3175-nya baca dari Ummu Salamah, silakan. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, dia mengatakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidaklah meninggal dunia sampai kebanyakan sholatnya dilakukan dengan cara duduk. Terus Dan amalan yang paling beliau sukai adalah amalan yang konsisten dilakukan oleh seorang hamba, meskipun amalan itu kecil. meskipun amalan kecil, Nabi paling suka yang konsisten. Nah, itu ya. Masya Allah. Lakukan secara istiqomah. Bapak Ibu kalau tidak bisa tiap hari tahajud, ya paling tidak sepekan itu 6 kali lah. Sepekan itu 6 kali. Berarti Setiap hari. libur sehari kan. Ya. Tidak bisa Ustaz, berat. Saya itu pekerja malam. Baik. Pekerjaannya itu sampai pulangnya malam-malam. Sip-sipan terus. Kena malam hari. Berarti kalau begitu ya sepekan 2 kali lah. Malam Senin sama malam Kamis. Sekalian sahur untuk puasa Senin Kamis. Loh gitu aja. Tapi rutin. Sepekan 2 kali tapi terus ajak ya. Ustadz enggak mampu, gak apa-apa sepekan sekali. Tapi terus lo ya. Nah, itu sesuai kemampuan aja. Tiap orang kan beda-beda kemampuannya. Ya. Sekarang materi terakhir. Nah kok diringkesi kabeh? Belum kelar ini. Belum selesai, masih ada. Ya. Bukunya sudah diringkesi semua. Belum kelar. Sebentar. Tinggal satu materi yang belum ini. Apa itu tips kiat-kiat agar kita bisa melaksanakan qiyamul lail. Tips kiat-kiat agar kita bisa melaksanakan tahajud. Nah, tinggal ini materinya. Ya. Ini kan ngusir saya secara halus. Kayak begini nih. Ya. Baik, tips kiat-kiat agar kita bisa melaksanakan qiyamul lail, sholat tahajud. Ya. Kiatnya cuma 3 saja, hanya 3. Nomor 1, ya, tanamkan selalu keutamaan tahajud. Tolong diingat-ingat keutamaannya sholat tahajud, dan ini sudah kita bahas, nggak perlu kita ulang lagi. Intinya adalah dijamin masuk surga dengan selamat, jaminan masuk surga. Jadi tolong diingat-ingat itu, ya, keutamaan sholat tahajud. Nomor 2 adalah mengetahui tipu daya syaitan yang dapat menghalang-halangi manusia. Jadi tolong diingat-ingat tipu dayanya syaitan. Karena orang itu kalau tidur, maka setan membuat berapa ikatan? 3 ikatan. Kalau orang itu bangun malam, bangun tok, 1 ikatan terbuka. Kalau dia yaitu ambil air wudhu, 2 ikatan terbuka. Ternyata lanjut takbiratul ihram, sholat, 3 ikatan. Sebab ada orang habis wudhu langsung tidur lagi. Ya berarti saya dicancang habis setan. Ada enggak yang kayak gini? Ada. Kena air tambah semiris, kena AC lagi, wah tambah mantap. Ya, itu apalagi istri cantik kasur empuk, ya AC dingin, ya salam, masya Allah. Ya, baru menikah lagi dengan istri kedua, masya Allah, top. Ya, itu ternyata dia sholat. Luar biasa pahalanya, ya, ditinggalkan istrinya untuk beribadah kepada Allah. Karena takut kepada Allah. Baik, jadi tolong jangan sampai kena tipu daya syaitan. Mana dalilnya itu? Yang nomor 2, jangan sampai kena tipu daya syaitan. Yang tadi saya jelaskan ada 3 ikatan. Dalilnya Sahih Muslim, nanti dibaca sendiri, ya, karena bukunya sudah dimasukkan semua. Sahih Muslim nomor 746. 746. Ya, 746. Terakhir nomor 3. Tips nomor 3, cepat tidur untuk memperoleh kekuatan. Iya, jangan malam-malam tidurnya. Nuruti apa ini drama Korea, Turki, ya, apalagi drakor, dracin. Nuruti berita TV, nuruti sepak bola, nggak ada habisnya. Ya, nggak ada manfaatnya. Mending cepat tidur. Kalau nggak bisa tidur, zikir. Berzikir kepada Allah. Ngapain menonton sesuatu yang tidak jelas? Ya, justru nambahi dosa. Ya, apa nih aurat, melihat aurat yang tidak halal kita lihat. Ya,
Jadi cepat tidur untuk memperoleh kekuatan. Mana dalilnya? Dalilnya adalah hadis dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib jilid 2 ya. Jilid 2. Nomornya 613. 613, siap. Oh, digelar lagi berarti. Ya, enggak. 613. Ada, Ustaz. Ya. Langsung cepat ini. Nah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Apa itu? setan membuat 3 simpul di tengkuk salah seorang dari kalian. Baik, jika itu yang kalian tadi. tidur. Itu yang tadi. Dalil yang tadi. Bisa pakai dalil itu. Sekarang yang nomor 3, cepat tidur untuk memperoleh kekuatan. Itu dalilnya riwayat Ibnu Majah dalam kitab Sunan Ibnu Majah. Ya, nanti dibaca sendiri aja ya. Nomor 581. Wallahu a'lam wa bishawab. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan, kemudahan Amin. untuk bisa istiqomah melaksanakan sholat tahajud. Amin. Berarti bulan depan Bapak Ibu, jika kita ditakdirkan bertemu kembali, Insyaallah. itu kita masuk sudah amalan yang nomor 12. Amalan pembuka pintu surga nomor 12. Apa itu? Banyak pergi ke masjid untuk beribadah. Melangkahkan kaki ke masjid untuk beribadah. Nah itu nanti nomor 12. Sama yang nomor 13 tak jadikan satu aja nanti bulan depan. Membangun masjid. Termasuk orang yang suka bangun masjid. Ya, memakmurkan masjid. Itu dijamin dibukakan pintu surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Insyaallah. Baik. Insya Allah kita akan lanjutkan pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Masya Allah. Kita tutup. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.